Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Riatul Bilat dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 7D dengan NIM 1194010184. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas atau mendeskripsikan tentang bisnis yang saya jalani atau bisnis yang sedang saya jalani. Nah, sebelumnya bisnis ini adalah bisnis keluarga, bisnis dari keluarga saya gitu ya, di bidang kuliner atau di bidang makanan. Dalam ini saya sebagai owner atau sebagai admin dalam kuliner online-nya gitu. Bisnis kuliner ini biasanya dipasarkan oleh keluarga saya dengan nama nasi goreng dan soto Padang. Nah, sebenarnya masih banyak sih menu yang lain dalam bisnis ini, tapi kami memunculkan atau menonjolkan dua dari menu yang kami sediakan gitu. Nah, saya mulai membantu bisnis keluarga saya ini di tahun 2020 di saat saya kuliah online, dan saat itu kan banyak waktu yang terbuang karena kuliah online. Nah, orang tua saya itu nyuruh gitu, oh kenapa sih kamu nggak bagian online-nya aja, karena mama papa itu sudah tidak terlalu mengerti tentang online, makanya saya memegang sebagai owner atau admin online-nya. Nah, dalam video ini kan harus membahas nih, apa sih perencanaan bisnisnya, apa bagaimana proses produksinya dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas dulu nih perencanaan bisnis dari keluarga saya itu ingin membuat bisnis kuliner ini banyak gitu cabangnya di mana-mana. Pasti kalau punya suatu bisnis pasti kan kayaknya banyak cabang di mana-mana, banyak dikenal orang, banyak orang yang menikmati, banyak orang yang suka gitu kan. Nah, begitupun dengan keluarga saya, alhamdulillahnya gitu kemarin kuliner ini udah ada cabang di alun-alun Bandung. Ini kan bisnis dari keluarga saya itu ada di Bojong Soang dekat Universitas Telkom Bandung gitu. Nah, dan cabangnya itu kemarin ada di alun-alun Bandung. Nah, akan tetapi buat saat ini tutup sementara dikarenakan orang tua saya ingin mencari tempat yang lebih strategis daripada tempat yang kemarin tersebut tuh. Dan perencanaan bisnisnya itu yang udah dilakukan itu keluarga saya sering mengikuti bazar-bazar kuliner masakan Padang di Bandung. Ini tuh banyak bazar-bazar kuliner yang kuliner masakan Padang, seperti contohnya kemarin itu ada di Trans Studio Mall gitu. Nah, melakukan bazar ini udah mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Mungkin kalau ada event-event apa gitu, nanti ayah saya atau papa saya gitu akan mengambil satu stand untuk kami isi gitu. Nah, yang kedua tentang proses produksinya. Nah, kalau proses produksinya itu karena kan ini kan kuliner ya. Kuliner itu kan ada di bagian makanan. Nah, kalau makanan itu bahan-bahannya itu harus baru, harus fresh itu. Jadi proses produksinya itu harus setiap hari membeli barangnya, harus setiap hari mengelola produksinya gitu. Seperti kayak nasi goreng, harus setiap hari gitu membuat bumbu nasi gorengnya. Kalau tidak nanti rasanya akan nggak enak kan untuk hari-hari selanjutnya. Ada juga sih yang bisa di stok kayak mie, terus kayak cabenya, kecap kayak gitu. Tapi yang harus diproduksi tiap hari itu kayak timun atau kayak tomat atau kayak telur, itu tuh harus setiap hari. Nanti itu kalau nggak setiap hari nanti nggak enak gitu rasanya. Harus mengutamakan bahan yang akan dijual oleh kita gitu. Nah, kalau untuk pemasarannya kalau pertamanya itu kan cuma ada di satu gerai kan ya, satu tempat di Bojong Soang itu. Nah, karena ada saya anaknya dari keluarga ini gitu, saya melakukan
pemasaran di aplikasi online juga, di aplikasi online juga seperti di Shopee Food, di GrabFood atau di GoFood. Nah, kalau di gerai langsung itu kan biasanya untuk orang yang makan di tempat atau yang melakukan acara di tempat seperti kayak arisan kampung gitu. Kalau orang Padang itu ada perkumpulan orang satu kampungnya, nanti dia ngelakuin arisan di tempat saya gitu, udah di bookingnya gitu istilahnya. Terus pemasarannya melalui bazar tadi yang saya sebutkan. Dari 2018 saya mengikuti bazar makanan kuliner di Bandung ini. Ada di pertamanya itu di Metro Indah Mall, terus ada di daerah Cimahi, terus ada di daerah gitu lah, banyak pokoknya saya lupa. Dan yang terakhir itu kemarin itu mau ikut di kuliner masakan Padang di Trans Studio Mall, akan tetapi karena ada suatu kendala kami ya akhirnya tidak jadi mengikutinya gitu. Terus melalui perkumpulan orang Padang juga. Kalau orang Padang itu kan karena dia orang rantau ya di Bandung ini, nah kami itu ada perkumpulannya, jadi kalau ada event apa gitu dari perkumpulan itu, nah nanti kita yang mengisi makanannya gitu. Dan dari catering juga, kami membuka catering juga. Misalnya kalau ada yang pesan atau apa, biasanya itu kalau mahasiswa Telkom itu biasanya pesan catering ke mama saya untuk lakuin eventnya gitu. Apalagi mahasiswa Padang gitu, ada mahasiswanya juga kan, ada mahasiswa orang Padang juga kalau di Telkom itu. Mungkin di kampus saya juga ada, seperti di UIN juga ada kok. Terus kalau profitnya alhamdulillah dari penjualan yang dilakukan dari tahun pertama kali muncul itu di tahun 2017, alhamdulillah lah. Sekarang udah banyak memberikan kehidupan yang baik bagi keluarga saya. Contohnya saya bisa kuliah gitu ya di UIN gitu kan. Kalau profit untuk diri saya sendiri dari tahun 2020 alhamdulillah saya tidak pernah mungkin ada meminta uang kepada orang tua mungkin ya. Kalau bisa disebutkan saya bisa gitu memenuhi kebutuhan saya sendiri dari hasil online yang kepercayaan orang tua saya gitu. Terus kalau untuk kesannya saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang mewajibkan saya dan adik-adik saya atau anak-anaknya untuk turun langsung atau untuk berkontribusi kepada bisnis keluarga ini gitu ya. Orang tua saya tuh berkata kalau misalnya suatu saat nanti kehidupan kami ada yang tidak baik, kami udah punya skill gitu, kami udah punya pengalaman tentang ini nih kuliner yang udah dijalanin sekarang ini. Jadi kalau misalnya nanti aku kurang nih dalam segi materi gitu kan, dulu nih papa mama nyuruh bikin ini, aku bisa, nanti aku coba-coba gitu kata papa sama kata mama saya gitu. Jadi bisa menunjang kehidupan anak-anaknya suatu saat nanti sehingga anaknya punya skill dan punya pengalaman yang baik gitu. Mungkin saya harus berterima kasih kepada orang tua saya juga dan berterima kasih kepada bapak mata kuliah kewirausahaan, karena mungkin karena ini bisa menginspirasi atau bisa membuat saya lebih ingin gitu mengembangkan ini gitu. Terima kasih. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam perkataan yang saya ucapkan dari video ini. Dadah. Why am I still here and waiting for us to have